yahdi billahu man ittaba'a ridwanu subulas salam. Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendaki. Jadi asbabul nuzul ayat yang kemarin, ayat yang ke-15, karena juga nyambung dengan ayat yang sedang kita pelajari, ayat 16 ini. Asbabul nuzul dari ayat yang ke-15 kemarin, itu diriwayatkan dari Ikrimah, bahwa Rasulullah SAW didatangi seorang Yahudi. Rasulullah didatangi seorang Yahudi yang ya biasa, mereka lah sering ya orang-orang Yahudi itu datang kemudian mendebat gitu ya, mendebat atau minimal sekedar bertanya, entah bertanyanya itu karena memang ingin tahu atau kadang bertanyanya memang ingin ngetes. Nah, suatu saat ada seorang Yahudi yang bertanya tentang hukum rajam. Nabi SAW bertanya, kemudian dibalik sama Rasulullah. Oke, siapa di antara kalian yang paling alim? Saya bertanya begitu. Lalu mereka menunjuk Ibnu Suriyah. Mereka menunjuk seseorang dari kalangan mereka bernama Ibnu Suriyah. Lalu Nabi SAW meminta kepadanya untuk menjawab dengan sebenar-benarnya atas nama Allah SWT yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan mengangkat Bukit Tursina. Ya, menetapkan 10 janji yang telah diterima oleh Allah, diterima dari Allah oleh mereka, serta menggembarkan mereka. Kemudian Ibnu Suriyah berkata, telah banyak kaum kami mati dirajam karena zina. Kami tetapkan dera 100 kali dan kami ukur kepalanya. Maka ditetapkanlah kembali kepada kaum Yahudi hukum rajam. Lalu turun ayat ini sebagai peringatan kepada mereka yang lalai pada hukum-hukum Allah. Jadi mereka kemudian disumpah sama Nabi Muhammad, coba nggak usah pakai Taurat, pakai Quranku, kamu pakai Tauratmu aja. Coba buka sih di Tauratmu tentang hukum rajam itu gimana aslinya itu, seperti apa aslinya. Nah, ditanya begitu. Begitu ditanya seperti itu, mereka ternyata dibuka ya betul. Mereka kemudian ternyata selama ini merubah menjadi hukum dera, ya, hukum dera itu karena terlalu banyak yang melanggar sehingga terlalu banyak yang dirajam lalu dirubah itu. Nah, maka ditetapkanlah kembali bagi kaum Yahudi itu hukum rajam itu, meskipun sekarang diingkari lagi. Nah, maka di ayat 16 ini yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya di jalan keselamatan, ke jalan keselamatan. Jadi kalau mau selamat, ya hidup kita memang harus sesuai dengan Quran hadis. Kalau kita ya, kalau mereka juga gitu. Kalau mereka mau selamat, ya harus ngikuti kitab mereka. Situ toh, tidak bisa. Cuma tidak semua manusia mau. Jadi ikuti saja, pakailah
kitab suci itu sebagai map atau peta. Jika kita memang ingin baik. Nah, itu mereka kan kemarin kita bicara tentang bagaimana ahli kitab atau ulama mereka menyembunyikan tukhfuna, wa ya'fu dan tukhfu. Wa ya'fu itu aslinya itu kan memaafkan. Memaafkan itu gini, ya kayak tadi itu. Rajam, harusnya orang yang zina muhson, harusnya dirajam tapi kemudian didera. Itu kan karena diberi apa ya, semacam enggak apa-apalah, gitu. Nah, enggak apa-apalah ini artinya yakfu atau memaafkan atau mengabaikan kalau dalam bahasa hukumnya. Mengabaikan. Harusnya hukum ini tapi dirubah hukum ini yang sesuai nafsu. Yahdi billahi man ittaba'a ridwanahu subul salami wa yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur biidnihi. Dan mengeluarkan kamu dari kegelapan dengan cahaya Quran itu. Sampean dan saya juga gitu. Ada kadang memang ya yang kemarin sudah kita bahas ya tentang kenapa sih orang kok merubah ayat-ayat Allah? Kenapa orang kok menyembunyikan ayat Allah? Atau mereka tahu tapi hatinya gelap? Itu fungsinya adalah mengeluarkan umat dari kegelapan pikir, kegelapan amal itu pada cahaya terang. Tapi ingat loh itu loh, di masa siapapun, baik di masa Nabi Musa, bahkan di masa zaman-zaman sebelumnya, umatnya Nabi Nuh sampai itu kalau mereka dibilang dalam kegelapan, tidak mau, tidak mau. Jadi yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Orang yang di dalam adzulumat itu nggak ngerasa loh bahwa dia di dalam dzulumat itu. Gitu loh. Jadi ketika mungkin inilah cahaya terang, lu malah para nabi, para rasul itu yang dianggap jalan terang. Gitu. Jadi kalau manusia sekarang jalan terang itu apa sih? Yang kelihatan padang gitu sehingga membuat orang anu itu apa? Ya pas lebaran gini dompet tebal itu loh jalan terang. Ya enggak? Oh iya, pas lebaran gini dompet tebal saldo tak tidak mengkhawatirkan semuanya oke. Nah itu jalan terang wis. Do jalan yo ayem, do oma yo ayem, iku jalan terang. Itu benar seterang-terangnya jalan. Tapi kalau pas lebaran gini, dompet tipis, es cuma pegangan dagu aja, sampai delek gitu. Ya kan? Nah itu jalan gelap menurut mereka itu. Jadi nggak ada urusannya sama Quran ini apa sih bahkan jalan terang, jalan gelap. Nggak beda sama sekali nih. Titik definisi maupun titik pemahamannya beda. Terus ini kira-kira pembahasan dilanjutkan nggak sih ini? Nggak usah, sudah. Ini nggak ada hubungannya ya. Nggak, dengan praktek hidup sama ada. Karena saya melihat kalau jalan gelap itu ya ketika eh,
lagi seperti ini, lo nggak punya duit, itu jalan gelap itu. Jadi gimana mengeluarkan dari jalan terang? Ya kasih duit, kan gitu. Nah kalau cuma dikasih nasihat, makanya para nabi itu diginiin sama para umatnya itu. Diginiin. Ah, kenapa sih nggak kamu datangkan aja rizki dan malaikat, malaikat biar bicara sama kami, kemudian eh, kami juga bisa makan dari apa yang ada di kebun-kebunmu gitu, juga dapat rezekimu gitu. Kata para nabi, loh saya tidak pernah menjanjikan bahwa saya ini malaikat, bahwa saya ini bawa gudang-gudang harta gitu. Karena apa? Buat manusia. Terus gak usah kayak ngomong zulumat ilan nur. Pokoknya bagi kami yang namanya zulumat itu ketika tidak punya duit. Yang namanya an-nur, cahaya itu ketika punya duit. Kayak gitu ta. Nah kira-kira potong nggak sama sampean-sampean? Apa mana pada saat lebaran nang gak iso mudik boleh gak di duit. Rasanya untuk itu sehat-sehat aja tapi kerasa sakit semua. Ya. Jadi ini dulu, makanya kadang diskursus atau perbedaan pola berpikir antara Allah dan manusia ini, antara Rasul dan umatnya, itu yang kemudian juga nggak bisa. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Quran itu mengeluarkan sampean dari kegelapan menuju cahaya terang. Aslinya kan ketika selama ini lalu diberitahu sekarang baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Itu namanya sama dikeluarkan. Tapi tidak banyak orang mau dikeluarkan. Tidak banyak. Bahkan ketika sudah dikasih tahu tentang mana baik buruk, ya tetap milih yang buruk. Dari tahu mana ini salah atau benar, ya tetap milih yang salah. Kenapa? Karena yang salah itu kebanyakan sesuai dengan nafsu. Wayahdihim, padahal biiznihi dengan izin Allah itu. Wayahdihim, dan juga memberi petunjuk ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah sama dengan putra Maryam. Kafir itu. Nah sudah. Kafir itu bukan konotasi atau dengan intonasi kebencian. Kafir itu hanya mengatakan bahwa dalam iman kami, dalam akidah kami, orang yang mengatakan bahwa Allah itu serupa dengan Isa atau bahkan Isa itu juga Tuhan yang sama dengan kuasanya dengan Allah, itu loh termasuk kafir. Apa arti kafir ingkar? Berarti mengingkari iman kami bahwa Isa bukanlah putra Allah, tapi Isa adalah utusan Allah. Itu kan iman kita kan begitu. Bukan utusan Allah. Isa memang Rasul yang mulia. Isa diberikan kemewahan mukjizat yang luar biasa. Sehingga bahkan mukjizat itu sampai kepada sifat-sifat Allah, apa? Menghidupkan apa? Menyembuhkan apa? Menciptakan apa? Semacam-macam. Ya kan? Memberi makanan dari langit. Itu kan hanya Allah yang punya kuasa itu. Tapi kemudian itu Allah memberi Nabi Isa itu. Nah, sehingga tampak seperti Allah sendiri. Padahal enggak. Makanya dalam iman kami, Isa itu adalah Rasul yang diberikan mukjizat. Tapi, nah kembali lagi, tapi memang beliau adalah tetap manusia biasa seperti kita. Nah, kalau ada yang mengingkari itu, disebut kafir dalam bahasa Arabnya, itulah. Qul faman yamliku minallahi syai'in arada ayyuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Coba katakan Muhammad pada mereka. Katakan, kok menuhan-nuhankan hambaku, menuhan-nuhankan makhlukku, baik menuhankan Nabi Isa maupun Ibunda Maryam. Kok begitu? Emang siapa yang bisa menghalangi kalau aku mau membinasakan Isa putra Maryam maupun ibunya? Atau bahkan kami membinasakan seluruh alam ini. Mau apa? Siapa yang bisa menghalangi? Hah? Yang kau panggil Tuhan-Tuhan Isa itu bisa menghalangi. Nah gitu, ditantang sama Allah tuh. Itu.
Dan memang ya tidak bisa. Gitu. Kenapa? Karena walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma. Dan apa yang di antara keduanya. Tuh. Milik Allah. Jangankan langit bumi. Kita milik Allah. Buktinya apa? Emang sampean bisa menentukan di mana sampean lahir? Tidak bisa. Ayo, bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Emang sampean bisa menentukan kapan mau mati? Tidak bisa juga. Sampean bisa menentukan kapan sakit, kapan sehat? Tidak bisa. Kapan sakit, kapan sehat? Tidak bisa. Kan? Sampean bisa menentukan berapa rezeki akan sampean dapat tiap bulan. Bahkan seorang pegawai negeri atau karyawan yang jelas bulanannya itu, dia tidak bisa menentukan dapat rezeki berapa. Lah kenapa? Memang mungkin gajinya tetap 5 juta misalnya. Tapi kan dia tidak tahu kalau 5 juta itu nanti berkurang habis ketika dia terima. Kenapa? Karena ada anaknya yang harus berangkat sekolah. Karena akhirnya nggak jadi 5 juta yang pilih. Atau sebaliknya, zaman gajinya 5 juta per bulan. Udah kayak pasti. Tapi ujuk-ujuk ada yang nambahin ngasih. Nah itu yang diinginkan ya. Tapi bagaimanapun juga, itu menunjukkan bahwa tidak ada kepastian dalam rezeki. Dan satu-satu yang pasti adalah betapa kita itu, Allah itu yuhlika atau menghancurkan, membinasakan kita. Apa? Lewat kematian. Nah kematian tidak ada yang tahu. Nah, kalau siapa yang pilih? Ya Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Dan milik Allah ini. Apa sih? Milik Allah ini. Mulut sampean ya milik Allah. Jiwa raga ini yang milik Allah. Langit dan bumi juga milik Allah. Dan apa yang ada di antara kita? Milik Allah. Allah yang punya kerajaan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini yang harus kita pahami itu loh. Karena kadang kita ini apa ya, pladuk duga orang duwe tata krama sama Gusti Allah itu. Nah, iya, terlalu apa ya? Saking tidak kenalnya Allah, seberapa kuasanya Allah, seberapa kuatnya Allah, termasuk seberapa rahman rahimnya Allah. Sehingga kadang ketika akan melanggar ancamannya Allah, tidak takut, karena tidak tahu seberapa besar kekuasaan Allah. Demikian pula ketika akan melakukan kebaikan, juga tidak tahu ini, gimana cara menyegerakan kebaikan supaya enggak didahului mati. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang Maha Kuasa, bukan kita. Ya, sekali lagi bukan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Itu adalah. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, badhe niki Ya. nyaman kula nggih, Gus. Kenapa Nabi dan Rasul itu didatangkan dari kaum-kaum yang rendahan, Gus? Enggak dari kalangan yang high class gitu, Gus. Apa itu emang sunatullah atau bagaimana, Gus? Ngoten, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini ya. Apa yang ditetapkan Allah, terutama apa ya,
bagaimana memilih kriteria para rasul, para nabi gitu ya. Termasuk para pengikutnya. Itu memang semau Allah. Kenapa? Karena ya standarnya Allah sama manusia beda. Kita aja sudah dikasih Allah gini. Misalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Itu sebenarnya sudah arahan dari Allah. Bahwa aku tidak akan memilih standarmu. Tidak akan memilih standar kamu yang karena bangsawan, karena ilmuwan, agamawan, hartawan. Dan enggak, saya enggak itu. Lalu gimana ya Allah urusanku? Nah, kenapa engkau pilih Hud, Soleh? Ya karena memang buatku itu orang hebat. Gitu. Kenapa ya? Karena perbedaan cara pandang hebat itu. Nah, coba dibuka di surat Hud ayat 27. Mas Yoyo. Surat Hud ayat 27. Hud 27 nggih, Gus. Ya, surat Hud ayat 27. Hud 27. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Sadaqallahul Ya. Jadi memang sejak dulu begitu. Di sini sebagai arodiluna. Arodiluna itu orang-orang rendahan. Arzalun, wong cilik, kaum lemah. Badiarroi, yang apa ya? Yang badiarroi itu kayak yang pemikirannya pendek. Nah, sekarang misal diundainnya sumbu pendek. Kurang panjang berpikirnya, nggak kritis, makanya gampang aja ngikut kamu. Hei Mat, Muhammad, hei Hud, Soleh, Nuh, itu Syuaib. Kamu itu sudah orang rendahan dan kami tidak melihat kamu punya kelebihan apa-apa atas kami. Loh itu tadi itu. Jadi kamu itu loh kelebihan apa coba? Status sosial enggak, status pendidikan enggak, status harta enggak, status apa coba? Keilmuan enggak juga. Terus apa? Ya urusannya Allah. Gitu. Jadi itulah kenapa Rasul juga disebut bahwa Rasul itu juga ujian untuk manusia. Ujian untuk bisa mempercayainya atau tidak mempercayainya. Gitu. Ya, ada lagi? Bisa jadi ini ya Gus. Kalau mungkin kita hidup di zamannya dia juga belum tentu percaya nih Gus. Lah kan saya sering mencoba. Seandainya Mas Yo hidup di zaman Nabi Muhammad orang biasa, ya bukan ilmuwan, bukan hartawan, bukan sejarawan, bukan bangsawan. Bahkan al-umi itu disebut sebagai buta huruf. Sekarang aja yang disamar-samarkan al-umi itu keibu-ibuan katanya. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu tidak perlu disanjung seolah tidak punya celah. Karena Nabi Muhammad umi atau tidak bisa membaca itu bukan celah itu. Itu bukan aib. Justru Allah memilih Nabi Muhammad SAW dari kalangan umi atau tidak bisa baca. Itu justru untuk menjadi penguat kebenaran beliau. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad SAW diambil dari kalangan para ilmuwan saat itu, yang waktu itu orang yang dianggap berilmu itu adalah satu diantaranya mampu bersyair, gitu. Maka orang akan ngomong dengan gampang bahwa Quran ini adalah karangan Muhammad, tulisan Muhammad.
Kenapa ya? Karena sejak dulu memang Muhammad itu memang ahli ngomong, ahli nulis, ahli ilmu, ahli baca. Tapi karena Nabi Muhammad SAW diambil Allah dari kalangan yang al-ummi, tidak bisa baca tulis, sehingga orang harusnya susah bantah bahwa Quran itu karangan Muhammad karena saking indahnya, saking lengkapnya, saking benarnya. Kalau seandainya Quran itu ditulis oleh manusia sendiri, ya tentu perlu orang-orang ilmuwan yang nulis itu. Nah, kemudian Allah memilih Nabi Muhammad yang bukan ilmuwan, yang memang sudah disiapkan sudah sejak lama. Sehingga justru harusnya itu menjadi pemberat atau penguat bukti kebenaran Al-Quran. Nggak mungkin lah ini kalau ucapan manusia yang sementara dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Oh, ini berarti sudah pastikan dari Allah. Nah, harusnya begitu gitu loh. Nah, itu yang jadi satu di antaranya. Yang kedua, kenapa kadang dipilih dari itu ya karena untuk membiasakan umat ini lebih dekat. Karena kalau mereka memang dari kalangan bawah, maka sekat-sekat yang biasanya muncul karena perbedaan status sosial itu hilang. Para nabi, para rasul rata-rata menjadi penggembala. Sehingga tahu bagaimana diingkari umatnya, nggak disukai. Kadang dari kalangan macam-macam, tapi intinya dari kalangan ardalun atau arodiluna kata orang kafir. Orang-orang lemah di antara kami. Jadi itu makanya sering saya sampaikan kalau ada orang yang tidak terkenal ilmuwan atau hartawan atau apa, lalu cukup datang ke sampean mengatakan bahwa dia adalah Rasul Allah, utusan Allah untuk membawa ajaran baru, dan sampean yang sudah menguasai Injil, Taurat itu dikatakan sama beliau itu keliru semua itu. Nah, digituin. Sama kira-kira ketika itu orang yang hafal Taurat, hafal Injil gitu digituin kira-kira gimana? Nggak mau. Nah, iya. Nah, maka Abu Jahal dan Abu Lahab itu rasional nggak kalau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dusta, dia tidak bisa baca tulis ujuk-ujuk punya kitab Quran. Logis, guys. Logis. Sampean orangnya logis nggak? Nah, itu aja. Jadi maka sering saya sampaikan, kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi Muhammad, kita ini Abu Jahal atau Abu Bakar? Kebanyakan jawab ya kayaknya Abu Jahal, kan gitu. Kayaknya gitu, Gus. Nah iya, justru itu. Makanya saya selalu ngajak sampean untuk reflektif dalam kajian ini, agar kita bisa membaca diri kita. Lagi Mas ya, misalnya kayak Nabi Isa itu yang kita bahas ini. Ibu Maryam kan orang yang benar-benar yahfadna furujahunna, benar-benar menjaga kehormatannya. Nah, kalau terus ujuk-ujuk hamil itulah. Pertama sebelum bicara Nabi Isa, kalau ada orang yang katanya mengurung diri dalam kamar hanya untuk munajat pada Allah, selama ini orang hormat, selama ini orang, ujuk-ujuk dia hamil. Lalu ketika ditanyain sama kita, kok hamil sama siapa? Ini semua karena Allah. Ini semua karena Allah. Sampean itu loh, termasuk orang yang mencibir atau orang yang percaya. Sudah begitu minggat dari kampung itu, karena sudah dicibir, terus ujuk-ujuk beberapa tahun kemudian, beberapa bulan sih balik. Lalu balik ditanya, nah itu bayinya siapa? Saya nggak akan bicara, yang bicara biar bayi saya. Kira-kira sama waktu itu hidup di sekitar situ itu, termasuk orang yang membenarkan atau yang mengkufuri itu? Mengkufuri gitu loh. Nah ini makanya dari situ dengan standar itu kita bisa meneliti siapa sebenarnya kita di posisi apa sebenarnya. Oke, silakan Mas Ayu. Apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana ini? Kok Masih kelihatan ninjanya saja ini? Masih di Banyuwangi, Gus. Ngapunten. Oke. Tentang hukum, Gus. Bagaimana seseorang akan menobati sebagai seorang Islam yang mentaati akan hukum-hukum Al-Quran.
di negara yang berhukum positif seperti Indonesia ini. Ngapunten. Jadi kita cukup bertobat ya, nggak mungkin kita merajam diri kita sendiri juga. Mungkin kita mendera diri kita sendiri juga. Hukum atau konun yang diterapkan di Aceh itu pun hanya terbatas di Aceh. Ya, makanya kami itu berkeyakinan gini Mas Ayu. Melaksanakan kayak hukum-hukum jinayah atau fikih jinayah seperti rajam, potong tangan dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan dan memang tanggung jawabnya ulil amri, pemerintah saat itu. Kita tidak punya kewajiban untuk melakukan hukuman itu ke orang lain. Kenapa? Karena begitu dihukum di dunia, maka nanti di akhirat itu harus sudah tidak dihukum lagi tentang dosa tersebut. Gitu ya. Nah kalau tidak ada orang yang berani bertanggung jawab gitu, ya jangan. Gitu. Karena dia tidak mungkin dihukum 2 kali. Apalagi kalau memang benar-benar karena taubat. Gitu. Nah maka itu bukan tanggung jawab kita. Lalu bagaimana kalau kita yang sedang melakukan dosa itu? Ya situ banyak sekali berbuat baik, gitu. Kemudian yang selanjutnya selain berbuat baik itu adalah di situ disebut yudbi'u sayyi'ah, gitu, bil hasanah. Apa artinya? Mengikuti keburukan itu dengan kebaikan. Jadi apa yang dimaksud mengikuti? Kita ini banyak berbuat dosa. Satu di antara cara mengobati agar kita ini benar-benar bersih, ya dengan cara setelah melakukan kebaikan itu kita melakukan kebaikan, gitu. Gitu Mas ya. Siap Gus, matur nuwun. Ada lagi? Itu di surat Hud juga ada Mas Ayu. Bagaimana kebaikan itu akan menghilangkan atau menghapus kesalahan. Ada itu. Coba dibuka di surat Hud ayat 114 itu. Kemudian, sudah ketemu? Ngapunten, suaranya GG mboten muncul. Loh, waduh dari tadi berarti. Surat Hud Mas Ayu, surat Hud ayat 114 itu ada itu. Jadi bagaimana kita mengikuti kejelekan-kejelekan kita itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu yang akan menghapus kejelekan kita. Ya, jadi sayyi'ah bil hasanati ya tamhuha. Kata Nabi, ikutilah kesalahanmu itu dengan disusul dengan kebaikan. Di samping beristighfar kepada Allah, juga menghapusnya dengan melakukan kebaikan. Satu di antaranya yaitu tadi, laksanakan yang wajib, perbanyaklah yang sunnah. Dan lagi, laksanakan yang wajib, perbanyaklah yang sunnah.
Nah, kalau kita sebagai santri SPMS 8 rukun santri itu, insya Allah nanti dosa-dosa di masa lalu dihapuskan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Akhir Ramadan ini, ayo kita berdoa tuh pada Allah, minta diterima puasa kita, diterima sholat kita, diterima sedekah kita, diterima tarbiyah ngaji kita, diterima dakwah kita oleh Allah. Itu yang paling utama. Sehingga tidak sia-sia amal kita, sehingga kita bisa ngunduh nanti hasilnya di akhirat. Semoga Allah memberikan kita kesehatan jasmani rohani, keselamatan dari serangan dajjal, berikan rezeki yang halal thayyibah untuk kepentingan dunia akhirat, selamatkan dunia akhirat kita di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minina wa lil muslimat wal ahya. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba'a wa hastina min al-jinni wa syayatin jinn. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma fa'alta wa ربنا من فاكتبنا ما شهدتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومغفرة لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة واغفر لنا برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.